Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Apih Moto TV, teman-teman. Sekarang saya lagi main di Yamaha Deta Berlian Merdeka Bandung, teman-teman nih. Nah, ini dia dealernya ya. Ini dealer, salah satu dealer atau satu-satunya dealer di Jawa Barat yang menyediakan motor-motor CBO. Namun sekarang saya tidak akan nge-review motor CBO, tapi akan nge-review salah satu motor ya yang lagi viral banget di dunia YouTube karena motornya itu keren banget. Motor Jepang dengan desain Eropa dan fiturnya banyak banget. Motor apa itu? Langsung aja ikuti video ini sampai selesai. Ini dia teman-teman motornya, Yamaha Fazio yang udah warawiri banget ya di timeline YouTube saya. Yang pertama ini ada dua jenis Yamaha Fazio nih. Yang pertama ini adalah varian Fazio yang tipe Neo. Ini tipe Neo teman-teman. Dan satu lagi adalah yang tipe Lux. Nah, karena ini ada dua tipe, jadi saya akan nge-review satu-satu di video yang berbeda. Yang pertama saya mau nge-review yang Yamaha Fazio tipe Neo dulu nih teman-teman nih. Nah, kurang lebih tampilan dari samping depan kanannya kayak gini nih teman-teman nih. Wow, keren ya, mantap banget nih. Kita langsung dari depannya dulu ya. Ini desainnya Eropa banget ya, kelihatan banget tuh dari tampilan depannya. Ini udah keluar dari pakem Matic Jepang ya, tapi ini beneran ngadopsi Matic-nya dari Eropa. Kita lihat dari tampilan lampu depannya dulu teman-teman. Nah, ini untuk tampilan lampu depannya, dia memakai lampu yang sudah berteknologi LED. Kalau saya lihat di bocoran desainnya itu loh, bocoran patennya itu kan bulat ya. Tapi ternyata di mass productionnya itu dia bentuknya elips. Nah, ini dia lebih ke elips ya, lebih lonjong ke atas. Kalau saya biasa bilangnya tuh kapsul ya, jadi kayak mirip kapsul teman-teman. Ini untuk lampu LED-nya kurang lebih tampilannya seperti ini. Dia ada lampu LED-nya itu dua klaster. Ini untuk klaster atas adalah lampu pendeknya atau lampu dekatnya, dan yang di bagian bawah itu adalah lampu jauhnya atau lampu panjangnya. Oke, perhatiin dulu nih teman-teman nih desain dari headlamp dan juga batok lampunya nih kayak gini kurang lebih. Nah teman-teman, kalau teman-teman perhatiin lagi ya, ini desainnya semuanya membulat ya. Ini di sini membulat, ini lebih condong ke depan. Jadi kalau diperhatiin lebih detail lagi, sebetulnya ini bener-bener motor yang pasarnya Eropa banget gitu dan cocok, dan ini pertama kali di Indonesia menurut saya di kelas 125cc yang desainnya Eropa banget. Motor Jepang ya tentunya, kalau motor Eropa udah nggak usah ditanya lagi, tapi ini adalah motor Jepang yang desainnya Eropa banget nih. Kalau dari pinggir kayak gini nih teman-teman nih. Nah, lihat ya, dia lebih condong ke depan, jadi si dudukan plat nomornya itu agak belakang teman-teman. Lihat deh. Oke, lihat ya teman-teman ya. Nah, ini untuk lampu depannya seperti ini. Dia coba kita lihat ya, fendornya mana. Fendornya pakai Stanley nih. Ini banget ya, legend banget nih Yamaha, sering pakai Stanley. Ini dia pakai Stanley untuk fendornya. Kita lihat untuk bagian bawahnya teman-teman. Nah, untuk tebeng tengahnya dia ada dasinya ya di sini. Dia udah pakai dasinya nih. Desain dasinya itu terbuat dari kayak tekstur apa ini namanya? Kulit jeruk ya. Dia pakai tekstur kulit jeruk dengan emblem Yamaha di tengah yang timbul juga, terbuat dari plastik. Kalau di versi yang Neo ini, nah di sini ini bisa diganti teman-teman pakai stiker. Nah, tapi nanti ya kita liatin. Kalau ada stikernya nanti kita liatin apakah tersedia nggak di Yamaha Deta Berlian ini ya. Oke, kira-kira kayak gini nih teman-teman nih untuk bagian tebengnya. Nah, untuk lampu sennya, dia desain lampu sennya sama banget sama yang di ini ya, sama yang di bocoran patennya. Dia masih pakai lampu halogen biasa dengan warna kuning, tapi mikanya mika bening ya. Cuman di sini ada aksen-aksen kayak di apa ya? Kayak di blur gitu loh teman-teman tuh. Nah, kayak diburamin gitu ya. Jadi biar si cahayanya itu lebih menyebar. Jadi lebih terlihat, lebih visible lah kalau dilihat dari bagian depan. Nanti saya nyalain juga nih lampu-lampunya kayak gimana. Nah, kurang lebih untuk desain dari tengahnya atau tebeng depannya tuh kayak gini teman-teman.
Dan ini semuanya terbuat dari plastik ya, nggak ada yang dari besi nih. Ini semuanya plastik. Ini juga warna putihnya itu broken white ya. Kalau biasa dibilang itu broken white. Putih agak sedikit ke warna krem lah atau gading, warna tulang ya. Ini warnanya warna putih tulang lah kalau bisa dibilang. Oke, kita langsung ke sektor bawahnya teman-teman. Nah, ini untuk sektor bawahnya, dia spakbor depannya terbuat dari plastik juga ya. Warnanya juga putih. Tapi di sini uniknya nih ada bagian belakangnya juga nih teman-teman nih. Warnanya hitam doff, tapi ini lebih lentur ya. Tuh, lebih lentur. Jadi dipastikan nih nggak akan terjadi apa ya, lebih kotor yang berlebihan di bagian ini ya. Kalau yang motor saya itu kan dia nggak ada belakangnya gini nih. Jadi lebih kotor terlihat ke belakang. Tapi ini enggak, karena spakbornya udah ada tambahan di bagian belakangnya. Nah, untuk shock breaker depan dia masih pakai teleskopik biasa ya. Dia teleskopik biasa yang cukup lumayan simpel juga bentuknya. Untuk cakramnya dia belum ada teknologi apapun, hanya cakram konvensional biasa pakai satu piston. Ini juga model piringan cakramnya pakai model piringan cakram drill ya. Dia ada bolong-bolongnya. Nah, untuk ukuran ban, ini menariknya ukuran bannya dia, kalau teman-teman inget, ini mirip banget sama ukuran bannya Yamaha Frigo. Kita lihat ya. Nah, ukurannya itu adalah 110/70 ring 13. Kurang lebih untuk tampilan roda depannya kayak gini teman-teman. Asik ya. Kita coba liatin lagi dari bagian samping kanan, tapi si stangnya agak mencong ke kiri ya. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini teman-teman. Ayo dinikmati dulu ya. Diperhatikan dulu. Kalau udah kepincut langsung beli ya. Khusus Bandung langsung aja datang ke Yamaha Deta Berlian Merdeka. Gitu teman-teman nih. Keren ya. Nah, kita langsung ke kokpit ya. Untuk bagian kokpit, nah ini emang desain utamanya dia kan mengambil unsur desain-desain elips ya, dari lampu depan, dia lampu sein. Ini juga ternyata di instrumen clusternya juga dia pakai bentuknya elips nih. Nah, ini dia bentuknya elips atau bentuknya kapsul dengan speedometer dia sudah digital. Ya, digitalnya kalau teman-teman pengen tahu seperti apa nanti saya nyalain, tapi sebagai gambaran dia instrumen digitalnya itu mirip Aerox ya. Aerox yang sekarang itu negatif display. Jadi belakangnya tuh agak sedikit hitam ke biru-biruan atau biru ke hitam-hitaman, dan angkanya itu warnanya putih. Gitu teman-teman. Ini kurang lebih tampilan dari instrumen clusternya. Kita langsung ke bagian panel instrumen teman-teman. Nah, ini untuk panel-panel atau saklarnya. Di bagian kiri dia ada lampu saklar, saklar lampu panjang atau lampu pendek nih ya. Ini ada saklar lampu panjang, ini lampu pendek. Ini untuk saklar atau stop kontak, bukan stop kontak ya, saklar ya. Ini untuk switch atau saklarnya lampu sein kiri kanan ya. Dan di bawah ini untuk saklar klakson. Nah, ini juga teman-teman kalau diperhatiin nampaknya ya, sepengetahuan saya ini emang cetakan baru atau produksi baru untuk panel instrumen atau saklar-saklarnya. Tidak ada common part dengan motor lain. Tapi kalau teman-teman misalkan saya keliru nih, coba langsung dikoreksi di kolom komentar ya. Tapi sepengetahuan saya ini kayaknya saya baru lihat nih saklar yang seperti ini ya. Jadi ini beneran cetakan baru. Untuk di bagian kanannya teman-teman, dia di bagian kanannya ini udah ada idling start stop ya. Nah, ini ada idling atau Yamaha biasa menyebutnya SSS, start stop system. Ini ada untuk off-nya, kalau di bawah ini untuk on-nya. Ini ada lampu hazard juga nih, fitur yang diperuntukkan sekarang ya, karena kalau nggak salah ada aturannya, nanti saya tulis di aturannya. Untuk lampu hazard itu memang diperuntukkan harus ada untuk regulasi yang sekarang ya. Ini di bagian bawah ini untuk starternya. Nah, ini starternya ini ada keunggulan, nanti saya langsung jelasin ya untuk starter si Yamaha Fazio ini. Nah, ini untuk kompartemennya teman-teman. Ini untuk kompartemennya dia di sini udah dilengkapi dengan USB charger. Tapi bentuknya dia masih bentuk lighter ya. Jadi harus pakai converter USB nih. Karena ini colokannya masih berbulat, colokan lighter. Ini untuk kompartemennya lumayan cukup besar loh teman-teman ya. Saya coba taruh dulu. Ini untuk handphone saya coba ya. Ini handphone saya 6,5 inch. Tuh, masuk loh. Ini masuk, saya coba tutup. Wah, cocok ya. Jadi dia bisa masuk handphone sampai yang pro itulah, yang gede-gede itu. Ini masih masuk karena ini handphone saya ukuran 6,5 inch. Ini juga bisa masuk dengan mudah dan bisa ditutup. Jadi
Kalau untuk teman-teman ojol nih, ini cocok banget ya, karena dia bisa ngecas dan ditaruh di dalam handphonenya. Nah ini untuk kuncinya teman-teman, dia kuncinya udah pakai, nggak pakai anak kunci lagi ya, tapi dia udah pakai smart key. Ini di sini dia udah ada remote untuk on off-nya dan juga untuk remote ini ya, namanya tuh alarm, bukan alarm sih, jadi untuk finding key, jadi answer back system. Nah ini udah pakai answer back systemnya. Ini keunggulan dari fitur-fitur Yamaha Fazio ini juga banyak teman-teman. Di sini ada hook. Nah ini hooknya lucu ya. Dia hooknya ada penguncinya. Jadi nggak cuman ada bagian ininya doang, tapi dia bisa dikunci dengan si kawat ini nih. Ini ada pernya. Jadi dia nggak akan ini ya, nggak akan copot kalau naruh barang atau ngegantung barang. Nah ini untuk bentuk kuncinya teman-teman. Dia untuk shutter key-nya kayak gini teman-teman, kurang lebih, karena dia udah smart key jadi tidak perlu anak kunci lagi. Nah kompartemen selanjutnya dia udah ada untuk tumbler nih. Ini lumayan loh, satu tangan ini saya bisa masuk loh, tuh masuk, karena dia untuk naruh botol minuman mungkin kurang lebih ukuran 500 mm 500 ml ini udah cukup ya. Jadi untuk bawa minum ini juga udah oke. Nah keunggulan di sini juga nih teman-teman, ternyata selain hooknya ada di bagian bawah stang ini, dia double hook karena udah ada hook yang sama tapi ditaruh di bagian bawah kursi atau bagian bawah jok. Nah ini ya, dia di bawah jok ini udah ada pakai hooknya juga nih, keren ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin ini, nanti saya tampilin untuk contohnya. Dia bisa ngebawa, jadi pakai kargonet gitu ya, pakai kargonet untuk ngebawa sepatu ya, untuk ngebawa bola basket. Ini juga bisa ditaruh di sini. Untuk ukuran decknya teman-teman, nah ini ukuran decknya, ini saya sepatu ukuran 41 ya, panjangnya lumayan cukup, dan ini juga bisa agak sedikit selonjoran loh, tuh dia lumayan cukup besar untuk ukuran 125 cc ya, karena dia decknya lumayan cukup luas. Coba kita lihat di bagian samping ya. Nah kalau di bagian samping teman-teman, dia lumayan cukup luas. Kalau misalkan di sini ada contoh galon ya, saya mau nyontoh ini apakah galon masuk atau tidak. Tapi seenggaknya ini kalau misalkan galon ditaruh di bagian samping ini lebih bisa diakomodir sama si Yamaha Fazio ini. Nah kita langsung ke bagian bodi samping teman-teman. Nah untuk Yamaha Fazio yang tipe Neo ini, untuk perbedaannya dengan Yamaha yang Lux itu ada, pertama kali itu kalau bisa dilihat oleh mata telanjang itu adalah dari desain catnya atau warnanya teman-teman. Dia warnanya itu lebih ke glossy ya, ini warna putih tulang glossy dengan ada grafis-grafis corak-corak seperti ini teman-teman nih. Nah gini ya, jadi untuk Yamaha Fazio yang tipe Neo, dia banyak aksesoris atau aksesoris coret-coretan, bukan coretan ya, desain-desain dari stikernya nih, kayak ini nih, grafis. Di sini juga ada ya, ini siluet logo F nih teman-teman, tuh ini logo F Fazio, dan di bagian belakangnya juga udah ada kayak grafis warna hijau dan putih, dan ada tulisan Fazio-nya juga. Kalau yang luxury nanti ya saya liatin yang luxnya ya. Ini yang Neo-nya dulu. Ini kurang lebih untuk tampilan sampingnya seperti ini teman-teman. Dia bentuknya mengotak ya, tuh kayak mengotak. Di bagian depannya juga mengotak. Ini mirip-mirip dengan Yamaha kakaknya, Yamaha Cubic ya. Nah ini belakangnya juga dia mengotak dengan ban yang ukuran 12 inci juga. Ukuran juga sama 110/70, jadi depan belakang nggak belang, dodonya sama, belakang juga 110/70, yang depan juga pakai 110/70 ring 13. Kurang lebih kayak gini teman-teman untuk desain samping kiri belakangnya. Itu airbox filternya gitu ya, itu standar 2-nya ada, standar 1-nya juga ada. Kita lihat joknya teman-teman. Nah ini untuk joknya, dia joknya berbentuk seperti standar biasa, tapi ternyata kalau saya lihat di gambar itu kan kayak kecil ya Yamaha Fazio ini. Ternyata kalau dilihat secara langsung, ini Yamaha Fazio ternyata gede juga. Kita lihat ini. Nah ternyata ini Yamaha Fazio ini gede juga teman-teman. Tuh ini lebar banget, gila. Dengan Honda Scoopy saya aja ini lebih lebar ya. Tuh ini lebih lebar banget nih teman-teman nih. Ini untuk ridernya dan ini untuk boncengernya. Untuk detailnya teman-teman, untuk detailnya dia ada stitchingnya ya. Di sini stitching warna putih.
dengan kulit jok ini warnanya hitam, dan ini lumayan cukup empuk loh tuh. Dia lumayan cukup empuk, jadi bisa untuk perjalanan jauh lumayan oke lah, nggak panas ke bokong ya. Kalau nggak empuk biasanya panas ke bokong. Ini bentuknya seperti ini teman-teman, kita lihat detailnya tuh. Di sini ada separator ya, atau pembatas antara rider dan boncengernya di belakang, kayak gini teman-teman. Lumayan bagus nih, ada stitchingnya juga nih di bagian belakang. Ini desain joknya lumayan ini ya, lumayan atraktif, jadi nggak terlalu monoton, keren. Nah ini yang menarik teman-teman, selain dari desainnya, saya coba ke belakang dulu deh ya. Yang menarik tadi nanti saya terakhir deh saya jelasin. Nah ini untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Ini senada ya, dari bagian depan, lampu sen depan sampai lampu belakang, dia senada desainnya berbentuk elips atau kapsul. Ini untuk lampu sen kirinya teman-teman, dia masih pakai bohlam biasa dengan bentuknya yang elips atau oval. Ini lampu remnya juga masih pakai lampu bohlam biasa, tapi ini udah kayak mirip-mirip LED ya. Mungkin untuk faceliftnya setelah ini keluar beberapa tahun ke depan, mungkin saran saya untuk Yamaha bikin di sini itu adalah LED bar, dan tengah ini untuk lampu remnya, atau kebalikannya, ini untuk lampu remnya, untuk lampu kotaknya di bagian luarnya sebagai LED bar. Ini kayaknya akan lebih menarik ya. Mudah-mudahan kita lihat aja kalau misalkan udah keluar faceliftnya kayak gimana ya. Ini untuk lampu sein bagian kanannya seperti ini teman-teman, dan untuk spakbornya kurang lebih bentukannya seperti ini. Nah ya, ini keren nih, ini untuk dudukan plat nomornya seperti ini. Ini ada mata kucingnya juga. Kita lihat di bagian samping kanannya teman-teman. Ini samping kanannya seperti ini, desainnya serupa ya, kiri kanan sama, tidak belang atau tidak beda. Nah ini kalau teman-teman nanya ini untuk apa, ini untuk sebetulnya bracket ya. Jadi ini nanti Yamaha itu menyediakan aksesoris berupa bracket, jadi kayak besi kayak gitu. Itu di bagian kiri atau bagian kanan bisa dipasang dua-duanya sama. Nanti si bracket itu bisa ngemuat atau dilengkapi dengan cargonet yang bisa naruh barang apapun. Kalau di contohnya sih ditaruhnya itu sepatu ya, sepatu basket. Tapi kalau misalkan dalam peruntukan sehari-hari itu bisa ditaruh apapun. Bahkan katanya nih Yamaha nanti akan menyediakan box, bukan Yamaha maksud saya, tapi ada beberapa vendor side bag atau top box gitu ya, atau pannier bag itu mereka akan membuat katanya aksesoris untuk Yamaha Fazio ini, yaitu side box bahkan top box. Wah keren ya. Mudah-mudahan nih jadi salah satu-satunya motor yang banyak banget opsinya untuk di modifikasi ya, apalagi ini opsi modifikasinya itu adalah datang langsung dari Yamaha-nya. Nah ini untuk behelnya teman-teman kayak gini, dia behelnya besi sih, tapi ini dia halus banget loh. Ini saya pegangnya enak banget ya, ini halus banget dengan cat warna hitam doff. Jadi ini lebih terlihat premium ya, karena behelnya aja dicat dengan serius banget nih. Ini rapi banget, catnya bagus. Nah, ini untuk bagian knalpotnya teman-teman, dia knalpotnya jadi emang ini buat nge-expose bodinya ya, biar nggak kalah. Jadi knalpotnya juga dia hanya ditutup oleh doff, tutup oleh cover ya, berwarna doff, hitam doff. Jadi si knalpotnya itu lebih terlihat kalem gitu ya, karena memang Yamaha Fazio ini ditonjolkannya itu adalah ini desain dari body secara keseluruhannya. Jadi kalau misalkan knalpotnya ini kebayang kalau warna covernya putih, ini akan kebanting pasti ya. Tapi karena knalpotnya warnanya hitam, ini jadi semakin kalem dan terlihat semakin stylish. Nah kurang lebih kayak gini teman-teman. Nah ini yang paling saya suka ya, kalau motor Matic stepnya kayak gini nih. Dia stepnya kalau dilipat itu menyatu ya, rata body lah tuh, rata body ya. Tapi kalau misalkan ada bonceng, tinggal dibuka. Ini stepnya terbuat dari besi teman-teman, ada gripnya juga, jadi akan lebih nyaman ya, lebih kuat juga. Nah tapi kalau dilipat, nah ini keren ya, langsung menyatu sama body. Nah nanti kalau yang versi Lux yang warnanya silver, itu lebih terlihat menyatu lagi karena warnanya mirip-mirip sama warna si stepnya ini ya, atau footstepnya ini. Kurang lebih untuk bagian samping kanannya kayak gini teman-teman nih, keren ya. Nah saya mau ngejelasin tentang mesinnya teman-teman. Nah ini mesinnya dia 125 cc Blue Core, tapi ada teknologi terbarunya, itu adalah hybrid Blue Core dari Yamaha. Nah hybrid Blue Core ini seperti apa?
nanti saya buatkan video lebih lengkapnya untuk penjelasan hybrid blue core ini. Tapi yang pasti hybrid blue core ini bisa ngereduksi penggunaan bensin atau konsumsi bensin bahan bakar jadi lebih irit gitu ya. Nanti penjelasan untuk lebih jelasnya saya bikin videonya secara terpisah untuk khusus penjelasan tentang mesin Yamaha Blue Core hybrid ini teman-teman. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Saya mau ngeliatin speedometernya ya. Nah ini karena udah keyless ya, dia kuncinya udah di situ. Saya akan nyalain dari ininya teman-teman. Nih udah, kalau kontak on nih tinggal ditekan doang ya. Kalau pengen nge-onin kita tekan lagi. Nah ini udah on teman-teman. Key starternya ya, dia keynya udah terbaca. Oke, nah langsung nyalain. Nah ini teman-teman nih, wih keren ya. Saya matiin lagi ya, coba ya. Nah ini udah kebaca, tinggal putar ke kanan. Wih, nah ini bentukan atau tampilan dari speedometer Yamaha Pajero. Di sini ada indikator bensinnya teman-teman. Ini untuk kodonya masih 0. Iya kan ini masih baru ya. Ini untuk kecepatannya. Kita instrumen cursor-nya kita coba lihat ya, ada informasi apa aja yang bisa dilihat. Nah ini untuk tombol menunya teman-teman, atau tombol untuk optionnya kita lihat. Nah ini untuk tripnya 0,1 km itu dari jarak dari mobil ke dalam dan dari dalam keluar, karena tadi saya minta motornya dikeluarin biar lebih terang dan biar langsung disampingin sama yang lux. Ini ada trip, ini ada konsumsi bahan bakar ya, konsumsi bahan bakarnya. Oh ini bukan, ini jam. Iya ini ada jamnya. Ini ada baterai ya, atau tegangan baterai. Ini bisa dilihat juga tegangan aki dan balik lagi ke odo. Jadi cuman ada satu odo, 2 trip. Tripnya ada satu, ini untuk jam dan ini untuk voltase ya, atau indikator aki. Dan tekan lagi langsung balik lagi ke odo. Nah kalau untuk indikator tadi di atas ada apa aja kita lihat ya. Nah di sini ada engine check, ada untuk apa tadi? Coba saya lihat lagi. Oh ini ada idling start stop, ini ada engine check dan juga ada lampu sen. Saya pengen ngeliatin lampu depannya teman-teman. Nah, ini lampu depan dalam keadaan mesin mati. Ternyata di sini udah dilengkapi sama 3 titik teman-teman tuh. Teman-teman bisa kelihatan nggak ya? Ini ada 3 titik untuk lampu kotanya ternyata ya. Dia udah pakai lampu kota 3 titik di atas, tapi karena dipantulin ke bawah, jadi seolah-olah yang nyala itu yang bagian U-nya ini teman-teman nih. Padahal kalau lihat dari bawah itu ada 3 titik LED yang menyala dipantulkan ke bawah, jadi seolah-olah yang ininya doang yang nyala nih, yang kayak berbentuk letter U. Wah keren ya ternyata ya. Saya kira nggak ada lampu kecilnya. Ternyata ada lampu kecilnya di sini. Saya pengen ngeliatin untuk lampunya ya, untuk kalau dinyalain lampunya seperti apa nih. Nah teman-teman, ini untuk tampilan lampu ketika lampu utamanya nyala. Jadi ini mesinnya harus nyala dulu baru lampu utamanya nyala. Ternyata di bagian atas ini dia nyalanya bagian atas untuk lampu pendeknya seperti yang tadi saya jelaskan, dan untuk lampu panjangnya, nah untuk lampu panjangnya ada di bagian bawah kayak gitu teman-teman. Untuk tampilan dari lampunya, saya pengen liatin lampu sennya. Nah ini untuk lampu sennya, tampilan lampu sennya seperti ini teman-teman. Nah betul ya, kalau misalkan ini polos aja pasti akan kelihatan si lampunya, tapi ini karena dikasih kayak ngeblur gitu teman-teman, aksen-aksen blur, jadi seolah-olah lampu ini berpendar, bukan berpendar ya, tapi menyebar ke seluruh si batok lampunya. Nah kayak gini teman-teman nih untuk tampilan dari lampu sennya. Kita liatin lampu hazard ya. Nah ini untuk tampilan lampu hazardnya kayak gini teman-teman nih. Keren ya, mantap. Nah untuk lampu belakangnya saya mau liatin juga teman-teman. Nah kurang lebih teman-teman untuk tampilan lampu belakangnya seperti ini. Dia ada lampu sennya kayak gini teman-teman tuh, sama seperti yang depan ya, dikasih aksen-aksen kayak ngeblur gitu. Dan ini untuk lampu remnya, ternyata bohlamnya ada di bagian bawah. Coba kalau di rem kayak seperti apa ya. Oh iya teman-teman. Sorry kalau bisa nggak kelihatan ya. Lampu remnya bener yang satu doang di bawah, jadi kalau di rem dia akan menyala lebih terang.
Saya kira lampunya ada 2 di atas gitu ya, ternyata ini di bawah doang. Tapi kalau ketika direm lampunya menyebar karena ada aksen yang di blur kayak gini nih teman-teman nih. Lebih keren ya. Oke, saya mau matiin dulu nih motornya. Nah teman-teman, selain dari Blue Core mesinnya yang sudah hybrid, ini juga Yamaha Pajero ini udah dilengkapi dengan apa ya, isi start engine gitulah ya, istilahnya itu seperti apa saya lupa lagi. Jadi ketika dinyalain teman-teman nih, saya mau nyalain ya. Nah ini udah nyala, saya mau nyalain. Untuk nyalain si motornya itu dia lebih gampang nyala, tinggal tekan 1 kali aja nih sama rem ya, sama rem nih, tekan rem, tekan sekali, tuh dia langsung nyala teman-teman. Keren ya. Ini keren banget, jadi nggak perlu ditekan terus-terusan gitu, ini langsung nyala. Untuk suara mesinnya nih saya dengerin ya. Nah dia suara mesinnya tuh lebih halus teman-teman, suara mesinnya, karena teknologi dari Yamaha Blue Core hybridnya itu. Jadi si mesinnya itu lebih halus. Dan getarannya nih, saya liatin ya tangan saya nih. Nah kalau kelihat nih, ini tangan saya aja getarannya sangat-sangat halus ya, karena saking halusnya si mesin Blue Core hybridnya dari Yamaha Pajero ini. Oke, saya matiin lagi nih, bensinnya mau habis soalnya. Nah teman-teman, bagaimana cara ngebuka bagasi dari Yamaha Pajero ini? Ini adalah caranya. Nah ini kalau misalkan teman-teman ini dalam keadaan mati motornya, dia dalam keadaan mati, ini teman-teman tinggal tekan aja. Ini indikatornya nyala, baru putar ke kanan. Nah ini langsung kebuka teman-teman nih. Nah ini langsung kebuka ya. Nah terus kalau misalkan teman-teman lagi di pom bensin nih, motor dalam keadaan nyala, ini simulasi ya. Ini misalkan motor dalam keadaan nyala nih, motornya dalam keadaan nyala. Terus gimana caranya biar ngebuka bagasi? Teman-teman tinggal putar ke kanan, matiin motornya, kontak off, indikator jangan sampai mati, langsung putar ke kanan. Nah ini langsung kebuka teman-teman nih. Nah gitu ya. Nah kenapa indikatornya harus kebuka? Kalau misalkan indikatornya ini nggak nyala ya, atau nggak terbaca si kuncinya, ini nggak akan bisa dibuka tuh, dia akan kekunci. Jadi teman-teman pastikan kalau pengen buka bagasi, indikatornya ini jangan sampai mati, baru bisa dibuka si bagasinya gitu teman-teman. Nah ini untuk bagian bagasi teman-teman, Yamaha Pajero yang tipe Neo ini sama juga ya sama yang tipe Lux, itu bagasinya gede banget. Kita lihat ya. Nah ini bagasinya gede banget teman-teman, gila. Ini kapasitas bagasinya aja sekitar 17,1 liter. Jadi paling besar di kelasnya ya, di kelas Matic yang ukuran kecil ya, bukan Maxi tapi ukuran kecil. Yamaha Pajero ini menjadi motor dengan kapasitas bagasi yang paling besar, yaitu 17,1 liter. Nah selain kapasitas bagasi, ternyata kapasitas tank bensinnya juga atau tank bahan bakarnya juga ini gede banget. Dia bisa menampung sampai 5,1 liter. Wah. Ini teman-teman mau jalan keliling Bandung seharian sampai 2 hari 3 hari ya tanpa pulang-pulang gitu. Ini bisa kayaknya nih, karena bensinnya aja bisa sampai 5,1 liter. Sebagai perbandingan, Scoopy saya aja maksimal itu sekitar 3 liter. Ini dia bisa 5,1 liter. Wah, keren banget. Ini bisa jadi nilai tambahan teman-teman. Nah, selain dari tank bensin yang gede, terus bagasinya yang sangat luas sekali, terus fitur-fiturnya dari keyless ya, lampu LED, aksesorisnya yang banyak juga dari Yamaha Pajero ini. Keunggulan yang selanjutnya itu adalah bisa terkonek dengan handphone. Nah, ini dia caranya. Di sini ada barcode teman-teman. Kalau teman-teman pengen menghubungkan antara handphone teman-teman dengan motor Yamaha Pajero ya teman-teman, tinggal scan barcode-nya, install aplikasi My Yamaha atau Y-Connect ya, Yamaha Y-Connect-nya, dia langsung akan terhubung dengan motor teman-teman. Handphone teman-teman bakal langsung terhubung dengan motornya. Nah, untuk indikatornya seperti apa? Kayak gini teman-teman nih. Saya coba nyalain dulu ya. Ini nyalain, nanti saya akan pause pas bagian indikatornya. Nah, itu dia teman-teman. Kalau teman-teman nanti tadi perhatiin, saya langsung screenshot ya. Di situ tadi ada tulisan aplikasi app, ada baterainya juga, itu adalah indikator untuk baterainya handphone teman-teman bisa terlihat juga. Ada indikator pesan dan ada indikator notifikasi untuk telepon. Jadi kalau untuk di perjalanan teman-teman nggak usah main HP ya, pengen lihat notifikasi, teman-teman tinggal langsung lihat speedometernya aja, apakah ada telepon atau ada pesan. Nah kalau misalkan ada pesan, jangan balasnya sambil jalan ya, ke pinggir dulu,
cek dulu teleponnya atau cek dulu pesannya baru dibalas. Setelah balas baru masuk, baru maju lagi gitu teman-teman ya. Jangan sampai main HP di motor sambil jalan. Nah teman-teman, kurang lebih untuk fitur dan review motornya seperti itu ya. Jadi menurut saya ini motor di kelasnya yang akan menjadi saingan berat daripada rival-rivalnya ya. Rival-rivalnya nih harus hati-hati banget sama Yamaha Fazio ini, karena kalau menurut prediksi saya ini bakalan rame banget di jalanan Indonesia, apalagi di Bandung ya, khususnya di Bandung maksud saya. Nah karena apa? Karena harga dari motor ini untuk OTR Bandungnya aja itu adalah di sekitar 22.100.000 ya untuk tipe yang Neo. Ini worth it banget, ini value for money-nya banyak banget ya. Selain dari fitur-fiturnya teman-teman ya, dari aksesorisnya juga yang banyak disediakan Yamaha, Yamaha Fazio ini bakalan sangat worth it banget dibeli sama kalian nih teman-teman. Jadi kalau mau pengen beli langsung Yamaha Fazio, bisa langsung datang ke Yamaha Deta Berlian Merdeka yang ada di Jalan Merdeka, Bandung gitu teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman untuk review dari Yamaha Fazio tipe Neo ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.